Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Clarissa Zeta Zahra, Pendidikan IPS semester 6C. Di sini saya akan menjelaskan telah kurikulum, yaitu ada 8 poin. Poin 1 adalah kualifikasi akademik guru. Kualifikasi akademik guru TK, SD, SMP harus memiliki kualifikasi akademik minimum D4 atau S1 dalam bidang pendidikan dan psikologi pendidikan yang diperoleh dari program yang terakreditasi. Kompetensi guru. Kompetensi guru yang dijelaskan pada Kemendiknas nomor 16 tahun 2007 dikembangkan secara utuh dalam 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogi. Kompetensi guru. 1. Kompetensi pedagogi menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar yang mendidik. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. Kompetensi kepribadian. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan budaya nasional. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menunjukkan etos kerja, bertanggung jawab tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Kompetensi sosial. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, keluarga, dan status ekonomi. Berkomunikasi secara efektif, empatik, santun, dan sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat. Beradaptasi di tempat petugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang beragama, sosial, budaya, komunikasi dengan komunitas, profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan dan bentuk lain. 4. Kompetensi profesional. Menguasai materi, struktur, konsep pola pikir, keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran dan bidang pengembangan yang diampu. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi yang baik. Poin 2. Kerangka, KTSP, dan 13. Kerangka dasar kurikulum KTSP setelah pemerintahan, dalam hal ini materi pendidikan nasional, mengeluarkan peraturan nomor 24 tahun 2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang pelaksanaan Permen nomor 2002 tahun 2006 tentang standar isi dan Permen 2003 dan tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk kesatuan pendidikan dasar dan menengah. Peraturan tersebut lalu dimulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2006 dan 2007. Inilah awal mula diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan tertentu. Poin 3. Kurikulum 2013 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas, kurikulum memiliki 2 dimensi. Dimensi yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan dimensi yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 yang dilakukan mulai tahun 2013 dan 2014.
Memenuhi kedua dimensi tersebut, kerangka kurikulum SD atau MI merupakan landasan filosofi, sosiologis, dan psikopedagogis dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum pada tingkat nasional dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta pendoman pengembangan kurikulum pada sekolah dasar. Poin 4. Persamaan dan perbedaan KTSP dan 2013. Persamaannya adalah 1. Kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 sama-sama menampilkan teks sebagai butir-butir kode. 2. Untuk struktur kurikulum baik pada KTSP atau 2013 sama-sama dibuat atau dirancang oleh pemerintah, tempatnya di Depdiknas. 3. Beberapa mata pelajaran masih ada yang sama seperti KTSP. 4. Terdapat kesamaan esensi kurikulum, misalnya pendekatan ilmiah yang dapat dihakikatnya berpusat pada siswa, di mana siswa yang mencari pengetahuan bukan menerima pengetahuan. Perbedaannya adalah 1. Dalam kurikulum 2006, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Dalam kurikulum 2013, SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Kemendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dalam kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 66, 68, 69, dan 70 tahun 2013. 2. Dalam kurikulum 2006 lebih menelarkan pada aspek pengetahuan. Dalam 2013, aspek kompetisi lulusan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 3. Kompetensi kurikulum 2006 di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai 3. Kurikulum 2013 di jenjang SD tematik terpadu untuk di kelas 1 sampai 6. 4. Dalam kurikulum 2006, jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding KTSP. 5. Dalam kurikulum 2006, standar proses dalam belajar 2013, proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan semua mata pelajaran di jenjang SMP, SMA dilakukan dengan pendekatan ilmiah, yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri mengenali, menanya, mengolah, menyaji, dan menyimpulkan, menciptakan. Poin 5. Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Persatuan Republik Indonesia. SNP berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidik dalam rangka mewujudkan pendidik nasional yang bermutu. Poin 6. Standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik, dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Dalam penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik yang harus dipenuhi atau dicapai dari suatu satuan pendidikan dan jenjang pendidikan dasar menengah. Poin 7. Standar isi.
Standar isi dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal sebuah standar, seringkali mengacu pada pencapaian minimal. Begitu juga dengan standar isi penutup UUSP nomor 20 tahun 2003 merupakan kriteria minimal batas patokan syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Standar isi harus ditetapkan sebagai kriteria minimal saat menyusun perencanaan. Poin 8. Program Pendidikan Merdeka Belajar meliputi 4 pokok kebijakan antara lain 1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional USBN 2. Ujian Nasional UN 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP dan 4. Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi. Bila dicermati dari isi pokok kebijakan Merdeka Belajar, jelas lebih difokuskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, meskipun pada pengembangan selanjutnya berdimensi juga ke jenjang pendidikan tinggi dikti melalui program kampus kemerdekaan. Pastinya program kemerdekaan bukanlah sebuah kebijakan yang secara tiba-tiba muncul, melainkan melalui serangkaian proses yang panjang dan matang. Setelah beberapa waktu lalu, pasca dilantik menjadi Mendikbud banyak melakukan kajian komprehensif dengan mengundang dan mendatangi para pakar pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru-guru, organisasi profesi guru, dan lain sebagainya, untuk mendengarkan berbagai masukan terkait masalah praktik pendidikan. Lebih jelas lagi, keempat prinsip Merdeka Belajar tersebut diuraikan sebagai berikut. Pertama, USBN 2020 berdasarkan Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional, khususnya pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan yang bertujuan untuk nilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. 2. UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi lulusan pada pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, merupakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Permendikbud nomor 43 tahun 2019 terkait untuk pelaksanaan UN tahun 2020 sebagaimana disampaikan Mendikbud merupakan kegiatan UN yang terakhir kalinya. Selanjutnya, di tahun 2021 mendatangkan UN yang akan digantikan istilah lain, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. 3. Dalam hal RPP, berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, isinya meliputi 1. Penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa. Ketiga, dalam hal RPP berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019 tahun penyederhanaan RPP, isinya meliputi penyusunan RPP yang dilakukan dengan efisien, efektif, berorientasi pada siswa. Dari 13 komponen RPP yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan nilai pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru. Sedangkan sisanya hanya sebagai pelengkap dan sekolah, kelompok guru mata pelajaran dalam sekolah, kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar siswa. Adapun RPP yang telah dibuat dapat menggunakan disesuaikan ketentuan sebagai maksud pada angka 1, 2, dan 3.
4. Untuk PPDB berdasarkan Permendikbud baru nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB 2020 sebagaimana dinyatakan pasal 11 dalam presentase pembagian meliputi 1. Untuk jalur zonasi paling sedikit 50%, 2. Jalur afirmasi paling sedikit 15%, 3. Jalur perpindahan orang tua paling dikit 5%, dan jalur prestasi siswa kuota yang dilaksanakan jalur zonasi afirmasi perpindahan orang tua itu 30%. Jelas ini berbeda dengan kebijakan PPDB pada tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya terdapat dua hal penting. 1. Kuota penerimaan siswa baru lewat jalur prestasi semula 15%, sekarang menjadi 30%, dan adanya satu penambahan baru jalur PPDB yaitu jalur afirmasi yang ditujukan terutama bagi mereka yang memegang kartu Indonesia Pintar. Dengan demikian, untuk PPDB 2020 masih tetap menggunakan sistem zonasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaan lebih bersifat fleksibel dengan maksud agar dapat mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Terpenting proporsi finalisasinya. Daerah berwenang untuk menentukan dan menetapkan wilayah zonasi. Secara umum, sistem zonasi dalam PPDB itu sudah baik karena dapat mendorong hilangnya diskriminasi bagi anggota masyarakat untuk bersekolah di sekolah-sekolah terbaik. Demikian penjelasan telah kurikulum ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.